Bisa dilihat layar saya? Bisa, Pak. Oke. Hari ini kita coba bahas model referensi OSI. Yang pertama adalah pengertian OSI. Dulu awalnya tuh masing-masing vendor atau merek atau pembuat hardware perangkat itu memiliki model jaringannya sendiri-sendiri. Contohnya kayak apa namanya IBM, dia punya protokol atau model jaringannya sendiri. Terus juga apalagi yang kayak Intel punya ininya sendiri. Dari masing-masing itu tidak bisa berhubungan atau tidak bisa terhubung satu sama lain gitu. Nah, ini akan menyulitkan si pengguna. Maka dari itu International Organization Standarisasi atau ISO itu membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai Open System Interconnection atau sering disebut dengan OSI, yaitu model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda. Nah, semenjak adanya OSI ini, vendor-vendor itu perangkatnya bisa terhubung satu sama lain. Gitu. Nah, model OSI ini atau sering disebut ISO OSI referensi model tersebut terbagi atas 7 layer. Dan layer kedua dari memiliki sejumlah sublayer. Nah, dibagi spesifikasinya oleh Institute of Electrical and Electronic Engineer atau sering disebut IEEE. Ya, mungkin udah sering dengar ya tentang IEEE ini punya beberapa standar lagi gitu kan. Nanti akan kita bahas di bawah lebih detailnya. Ini ada sedikit sejarah. Di era tahun 70-an, banyak perusahaan software maupun hardware yang membuat sistem network arsitektur atau SNE, yang di antara lain IBM, Digital, Sperry, Xerox, dan lain sebagainya. Nah, di masing-masing perusahaan itu membuat aturan atau model sendiri yang satu sama lain tidak sama. Misalkan IBM mengembangkan SNE yang hanya memenuhi kebutuhan komputer IBM. Dari sini kemudian timbul masalah, misalkan jaringan komputer menggunakan SNE produk IBM ingin dihubungkan dengan SNE produk digital, tentu tidak bisa. Nah, ini yang tadi saya ceritakan di awal. Jadi masing-masing produk ya membuat jaringan sendiri-sendiri gitu. Jadi ini kalau kita punya produk IBM, ya kita semua produknya harus IBM untuk bisa terhubung satu sama lain. Nah, awalnya seperti itu. Analoginya, misalkan Anda berbicara dengan bahasa Jawa, tentu akan dimengerti pula orang lain yang juga bisa berbahasa Jawa. Misalkan Anda berbicara dengan bahasa Sunda, apakah bahasa Anda bisa diterima oleh orang tersebut? Tentunya tidak. Masalah ini bisa diselesaikan jika berbicara menggunakan bahasa standar yang tentu dimengerti oleh lawan bicara. Nah, ini sama analoginya seperti itu. Makanya ada bahasa Indonesia, tujuannya adalah agar yang Jawa, Sunda, dan lain sebagainya bisa punya satu bahasa gitu. Agar satu sama lainnya bisa saling berkomunikasi. Menghadapi kenyataan ini, kemudian The International Standard Organization atau ISO pada sekitar tahun 1980-an meluncurkan sebuah standar model referensi yang berisi cara kerja serangkaian protokol SNA
Nah, model referensi ini selanjutnya dinamakan dengan Open System Interconnection atau OSI. OSI terdiri dari 7 buah bagian layer yang masing-masing layer mempunyai tugas sendiri-sendiri. Dikarenakan OSI terdiri dari 7 macam layer, maka model referensi OSI seringkali disebut dengan 7 OSI layer. Arsitektur model OSI. Telah dijelaskan di atas bahwa OSI layer terdiri dari 7 buah lapisan, di mana masing-masing layer mempunyai fungsi yang spesifik dalam sebuah jaringan. Open System Interconnection dapat diartikan sebuah sistem yang terbuka untuk berkomunikasi dengan sistem lainnya. Pembagian layer pada model referensi OSI dapat dilihat pada gambar berikut. Ini urutannya ya, sering digambarkan dengan model seperti ini. Yang pertama application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nanti akan kita coba bahas satu persatu. Ini dia. Tabel pembagian model referensi OSI. Di layar ke-1 dan 2 itu dikelompokkan physical connection. 3, 4, dan 5 dikelompokkan sebagai communication. 6 dan 7 dikelompokkan sebagai service. Ketujuh lapisan dari model referensi OSI dapat dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas dari OSI berurutan dengan persoalan aplikasi dan pada umumnya diimplementasikan hanya pada software. Lapisan tertinggi atau lapisan aplikasi adalah lapisan penutup sebuah ke pengguna, user. Kedua pengguna lapisan aplikasi saling berinteraksi, proses sebagai software aplikasi yang berisi sebuah komponen komunikasi. Istilah lapisan atas kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan ke beberapa lapisan atas dari lapisan-lapisan yang lain di model OSI. Nah, ini lebih ke arah software ya. Software nantinya akan menjembatari antara si user atau si pengguna, gitu kan. Lapisan dari model OSI mengendalikan lapisan bawah dari model OSI mengendalikan lapisan transport data. Lapisan fisik dan lapisan data link diimplementasikan ke dalam hardware dan software. Lapisan-lapisan yang bawah yang lainnya pada umumnya hanya diimplementasikan ke dalam software. Lapisan terbawah yaitu lapisan fisik adalah lapisan penutup bagi media jaringan fisik, misalkan jaringan kabel dan sebagai penanggung jawab pada penempatan informasi pada media jaringan. Pemisahan kedua lapisan tersebut ditampilkan pada tabel berikut. Ini dia. Ini pengelompokannya. Aplikasi, presentation, session. Ini masuk ke dalam kategori aplikasi, ini lapisan atas. Terus yang lapisan bawahnya adalah transport, network, data link, dan physical. Ini transport lapisan bawah. Nanti ini akan kita jabarkan lebih detail lagi tentang perangkat-perangkat yang terhubung pembagian dari masing-masing pekerjaan di sini. Ini pembagian seperti itu. Model OSI menyediakan secara konseptual kerangka kerja untuk komunikasi antar komputer. Tetapi model ini bukan merupakan metode komunikasi. Sebenarnya komunikasi dapat terjadi karena menggunakan protokol komunikasi. Di dalam konteks jaringan data, sebuah protokol adalah sebuah aturan formal dan kesepakatan yang menentukan
Bagaimana komputer bertukar informasi melewati sebuah media jaringan? Sebuah protokol mengimplementasikan salah satu atau lebih dari lapisan OSI. Nanti di bawah kita akan lebih detail bicara tentang protokol dan macam-macam protokol. Protokolan beroperasi pada lapisan fisik dan data link pada model OSI dan mendefinisikan komunikasi di atas macam-macam media LAN. Protokol WAN beroperasi pada ketiga lapisan terbawah dari model OSI dan mendefinisikan komunikasi atas macam-macam WAN. Protokol routing adalah protokol lapisan jaringan yang bertanggung jawab untuk menentukan jalan dan pengaturan lalu lintas. Protokol jaringan adalah berbagai protokol dari lapisan teratas yang ada dalam sederetan protokol. Ini bagian layer fisikal. Ini adalah layer yang paling sederhana berkaitan dengan elektrikal dan optikal. Koneksi antar peralatan. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisikan melalui media jaringan. Sebagai contoh kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, network card, dan berada pada layer ini. Kalau gampangnya, ketika kalian berhadapan dengan laptop atau PC, kalian punya NIC kan di situ. Nah, itu contoh yang paling mudahnya. Atau di sini disebutkan network card. Network card itu kalau ininya bahasa lainnya adalah NIC, Network Interface Card. Kalau repeater ini untuk penguat sinyal, hub ini sebagai penghubung. Kalau kita menggunakan kabel UTP, ini menghubungkan antara NIC, terus kabel UTP, dan ke hub ini tadi. Layer fisikal mempunyai tugas untuk mentransmisikan serangkaian bit atau binary digit yang merupakan kombinasi dari angka 0 dan 1 melalui media transmisi. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang media transmisi itu di belakang ya. Ada materi yang terpisah. Media transmisi di sini adalah bisa berupa kabel, gelombang microwave, infrared, fiber optik, dan sebagainya. Mungkin saat ini yang kita sering banyak jumpai yang menggunakan kabel jenis UTP. Atau gelombang yang kita sering gunakan biasanya di frekuensi 2400 MHz atau sering kita sebut dengan WiFi. Atau kalau GSM sekarang di frekuensi 1800 MHz. Infrared sepertinya udah jarang digunakan ya. Fiber optik banyak digunakan di telepon rumah sekarang ini. Dan sebagainya. Layer ini hanya digunakan sebagai penyedia jalur transmisi saja, tanpa bertanggung jawab jika terjadi kerusakan data. Nah, di sini yang perlu dipahami adalah di layer pertama atau layer 1 ini dia hanya mentransfer data dan dia tidak melakukan pengecekan terhadap data tersebut. Pada layer ini tidak mendefinisikan media transmisi secara detail, tetapi hanya mendefinisikan bagaimana pola bit dikodekan menjadi sinyal-sinyal yang ditransmisikan. Di layer data link atau layer kedua, layer ini sedikit lebih cerdas dibandingkan dengan layer fisikal karena menyediakan transfer data yang lebih nyata. Sebagai penghubung antara media network dan layer protokol yang lebih high level. Layer data link bertanggung jawab pada paket akhir dan data binary yang berasal dari level yang lebih tinggi ke paket discrete
sebelum ke layer fisikal. Mengirimkan frame atau blok data melalui suatu network. Ethernet 802.2 dan 802.3. Token bus 802.4 dan token ring. Protokol pada layer. Yang perlu kalian pahami di sini adalah ketika data dikirim itu kan, data itu kan bentuknya besar. Jadi data itu dipotong-potong. Dipotong-potong, setelah dipotong-potong, ditandain tuh potongannya, diberikan urutan lah. Terus baru dikirim ke layer pertama tadi. Nanti si penerima di layer pertama, terus diteruskan ke layer kedua. Di layer kedua baru potongan-potongan tersebut dijadikan satu lagi. Nah, disitulah dilakukan pengecekan. Prosesnya seperti itu. Layer ini bertugas menyediakan sarana komunikasi dari node ke node dalam jaringan lokal. Ketika layer data link menerima message yang akan ditransmisikan, maka layer ini akan mengubah message tersebut menjadi unit-unit. Kok ini muncul ini sih? Unit-unit yang lebih kecil dan biasanya disebut frame, seringkali disebut paket. Nah, ini yang tadi saya maksudkan adalah, ini kok muncul mulu sih? Tadi sampai mana ya? Mekanisme disediakan pada layer ini adalah salah satu adalah pengalamatan fisik pada network adapter. Pada masing-masing network adapter biasa disebut sebagai ID atau sering disebut medium access control atau MAC. Nah, ini sering kalian dengar istilahnya MAC address gitu kan ya. Nah, ini maksudnya ke sini. Jika sebuah frame akan ditransmisikan, maka frame tersebut dilengkapi dengan address pengiriman dan address penerima. Selain mekanisme pengalamatan, layer ini juga dilengkapi dengan check error, data yang biasa disebut dengan frame check sequence. Metode yang umum digunakan untuk cek error data biasanya menggunakan metode cyclic redundance checksum. Ini yang seperti tadi saya jelaskan, ini asumsinya kalau kalian ngirim paket ekspedisi. Kalian kalau mau ngirim paket kan biasanya ke ekspedisi tuh. Nah, si ekspedisi nanyain, ini mau dikirimnya alamatnya mana gitu kan. Nah, itu alamat ini maksudnya adalah ini ID ini tadi MAC. Gitu. Nah, terus ketika mau dikirim paket itu besar atau kecil? Kalau besar biasanya dibagi-bagi agar muat ke apa namanya istilahnya mobilnya lah untuk ngirim datanya lah, itu ngirim paketnya. Dibagi-bagi tapi dikasih ID, dikasih nomor urut. Nanti setelah sampai si penerima, setelah dikirim sampai diterima, si penerima itu melakukan pengecekan terhadap paket yang sudah dia terima. Nah, ini istilahnya adalah cyclic redundance checksum ini tadi. Kalau udah ACC, nah itu baru diterima. Yang ketiga, tugas utama dari layer network adalah menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke tujuan yang berbeda pada suatu network lain. Nah, ini dia. Ini kalau routing, kalau tadi yang saya ceritakan itu sifatnya di LAN doang. Nah, kalau ini kalau routing berarti udah antar negara atau keluar dari satu jaringan lokal. Ada proses routingnya di sini. IP atau Internet Protokol umum digunakan untuk tugas ini.
Protokol lain seperti IPX, Internet Packet Exchange. Perusahaan Novell telah memprogram protokol menjadi beberapa seperti SPS, SPX, Sequence Packet Exchange, dan NCP, Netware Core Protocol. Protokol ini telah dimasukkan ke sistem operasi Netware. Beberapa fungsi yang mungkin dilakukan oleh layer network yaitu membagi aliran data biner ke paket diskrit dengan panjang tertentu, mendeteksi error, memperbaiki error dengan mengirim ulang paket yang rusak, mengendalikan aliran. Ini di layer ketiga, bisa dibilang tadi kan kita bicara LAN, ini udah di luar LAN gitu. Jadi udah bicaranya WAN, Word Area Network. Jadi dia keluar dari router dan router itu fungsinya ini tadi, ketika ada yang error atau paketnya tidak sesuai yang dikirim, dia akan mengembalikan, dibalikin lagi, dan si pengirim itu akan mengirimkan yang lebih baik lah, yang posisinya yang benar. Kendala kadangkala sebuah jaringan tidak hanya terdiri dari jaringan lokal saja, bahkan dalam sebuah jaringan bisa terdiri dari beberapa segmen. Jaringan terdiri dari segmen-segmen tersebut biasanya disebut dengan internetwork. Jika terkoneksi dengan internetwork, maka tentu harus ditambahkan sebuah mekanisme yang dapat mempercepat transmisi data antar network, antar node. Untuk mengirimkan message pada suatu internetwork, tiap-tiap jaringan harus mempunyai cara yang unik, yaitu dengan cara mengidentifikasikan address jaringan. Ketika sebuah message akan ditransmisikan, maka layer ini akan menambahkan sebuah header yang berisi alamat asal atau source address dan alamat tujuan atau destination address. Kombinasi dari data tersebut biasanya dinamakan dengan paket. Informasi alamat tujuan tersebut digunakan untuk mengirimkan message tadi ke alamat suatu jaringan. Setelah message sampai pada jaringan yang dituju dengan benar, maka selanjutnya data link akan mentransmisikan message tersebut ke alamat node tujuannya. Proses meneruskan paket ke alamat suatu jaringan disebut dengan routing. Sedangkan hardware yang melakukan proses routing disebut dengan router. Nah, inilah di sini proses konsep router. Pada sebuah jaringan, biasanya terdiri dari dua tipe node. Yang pertama end system, yang kedua intermediate system. End system digunakan untuk menyediakan pelayanan kepada user. Sistem ini digunakan untuk menambahkan informasi alamat jaringan pada paket yang ditransmisikan. Tetapi end system ini tidak dilakukan proses routing. End system biasanya kalau di TCP atau IP disebut dengan host. Berbeda dengan end system, tipe intermediate system menyediakan fasilitas untuk routing. Hal ini dikarenakan routing itu sendiri mempunyai cara kerja yang kompleks, sehingga tidak didesain untuk menyediakan pelayanan kepada end user. Istilah intermediate system ini biasanya kalau di TCP IP disebut dengan gateway. Sebuah router biasa juga dioperasikan untuk mengkoneksikan jaringan yang mempunyai format fisik dan logik yang berbeda. Contoh jaringan Ethernet bisa dihubungkan dengan jaringan dengan menggunakan token ring. Layer transport. Layer transport data menggunakan protokol seperti UDP,
TCP, dan atau SPX, Sequence Packet Exchange. Yang satu ini digunakan oleh network, tetapi khusus untuk koneksi berorientasi IPX, layer transport adalah pusat dari mode OSI. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. Tugas utama layer ini adalah memecahkan sebuah data yang berukuran besar menjadi beberapa buah fragmen. Fragmen kecil agar bisa ditransmisikan dengan mudah. Mengapa sebuah data dipecah? Nah, pecah menjadi fragmen adalah jika suatu data dikirim dalam jumlah besar, maka kemungkinan yang terjadi adalah data tersebut nantinya akan memonopoli media transmisi, sehingga data yang lain tidak dapat memakai media tersebut sampai data menjadi tadi selesai ditransmisikan. Misal data dikirim ke sejumlah 100 KB atau kilobyte, dan ketika ditransmisikan menjadi kesalahan, maka data tadi harus dikirim ulang dengan jumlah 100 kilobyte. Misalkan data 100 kilobyte tadi dipecah menjadi 1 kilobyte, kemudian menjadi error dalam pengiriman dengan jumlah 1 kilobyte, maka yang ditransmisikan ulang 1 kilobyte. Jadi maksudnya gini, kalian pasti tahu kan, kalau di NIC atau Network Interface Card, ada yang tulisannya 10/100. Gitu ya? Atau di kabel UTP ada tulisannya 10 Mbps. Nah, maksudnya adalah bahwa media transmisi itu hanya bisa dilalui dengan kecepatan dengan data yang lewat 10 Mbps, 10 MB, 10 megabyte. Nah, kalau data yang kita kirim dengan ukuran 100 MB atau 100 megabyte, otomatis data itu tidak bisa melewati dengan kabel atau media transmisi yang ukurannya 10 MB. Maka dari itu data tersebut harus dipecah atau dibagi-bagi, harus difragmen. Gitu. Jadi nanti misalkan dibagi menjadi 1 Mbps atau 1 MB. Jadi yang dikirim datanya melewati media transmisi adalah 1 MB 1 MB. Gitu. Nah, nanti ketika terjadi error atau terjadi data yang tidak sampai atau data yang salah, nah yang salah tadi yang dikirim ulang. Nah, dikirim ulangnya 1 MB. Fungsi ini selain seperti itu juga ketika media transmisi itu penuh, kalau kita langsung kirim sekaligus 10 MB, dia akan memenuhi media transmisi. Jadi data yang lain terjadi kemacetan gitu. Sama halnya seperti pipa air. Kalau airnya sudah mengalir deras, otomatis dia akan memenuhi pipa tersebut. Nah, tujuan dari pemecahan atau membuat fragmen adalah agar tidak terjadi kemacetan seperti itu. Sudah dijelaskan di atas bahwa tugas layer ini memecahkan data menjadi fragmen-fragmen. Ketika fragmen tadi sampai pada tujuannya, maka layer transport di pihak penerima akan menyusun ulang fragmen-fragmen tersebut sesuai dengan urutannya. Kita tahu bersama bahwa sekarang rata-rata sistem operasi bersifat multitasking. Misal pada waktu bersamaan terjadi beberapa file yang akan ditransmisikan. Node yang berlainan, bagaimana agar bisa dipastikan fragmen tadi bisa menerima dengan file yang diinginkan. Nah, ini maksudnya gini. Jadi kan sekarang itu kan kayak komputer-komputer atau laptop multitasking. Kita bisa sambil download file, sambil nonton YouTube, atau sambil berkirim email. Berarti dalam media transmisi itu ada 3 pengiriman data. Ya kan? Nah,
Disinilah fungsi fragmen, jadi memecah itu agar semuanya bisa berjalan bersamaan, tidak mengganggu satu sama lain. Itu maksud dari fragmen, itu tujuannya untuk membuat seperti itu. Selanjutnya layer session. Layer session sesuai dengan namanya sering disalahartikan sebagai prosedur login, ini bukan logon, login maksudnya, pada network dan berkaitan dengan keamanan. Layer ini menyediakan layanan ke dua layer di atasnya, melakukan koordinasi komunikasi antar entity layer yang diwakilinya. Beberapa protokol pada layer ini, NetBIOS, suatu session interface dan protokol dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application, atau NetBIOS, NetBIOS Extended User Interface. Suatu pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager, ADSP, AppleTalk, Data Stream Protocol, PAP, Printer Access Protocol, yang terdapat pada printer PostScript untuk akses pada jaringan AppleTalk. Ada yang pernah pakai Windows NT di sini? Nggak ada. Jadi kalau kita pakai Windows NT itu, kalau kita mau menggunakan jaringan, kita harus login dulu. Jadi ada proses login di situ. Jadi kalau kita nggak terdaftar di dalam jaringan tersebut atau tidak tahu passwordnya, kita nggak bisa menggunakan layanan yang ada pada jaringan tersebut. Lapisan ini mempunyai tugas untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Komunikasi antar node ini biasanya terbagi menjadi 3 macam. Simplex, suatu node berfungsi sebagai mengirim saja, dan node yang lainnya berfungsi sebagai penerima saja. Hub duplex, sistem ini mirip seperti jika kita berkomunikasi dengan HT. Jadi beberapa node bisa saling mengirim dan menerima data dalam waktu yang bergantian. Full duplex adalah semua node saling bertukar informasi pada waktu yang bersamaan. Nah, ini harus dipahami ya. Ada simplex, hub duplex, dan full duplex. Nanti penerapannya di beberapa perangkat ada yang menggunakan metode ini dengan berbeda-beda. Layer session melakukan proses komunikasi biasanya terbagi menjadi 3 fase. Pembentukan hubungan, di sini node membentuk suatu kontak dengan node yang lain, mereka kemudian menyepakati aturan. Aturan komunikasi, termasuk protokol apa saja yang digunakan, menentukan parameter komunikasi yang akan dipakai komunikasi nantinya. Pemindahan data, di sini node-node tersebut saling melakukan proses pertukaran data. Pemutusan hubungan, jika proses komunikasi sudah selesai dilakukan, maka pada bagian ini akan dilakukan pemutusan komunikasi. Dalam proses komunikasi tersebut juga ditentukan apakah komunikasi menggunakan cara connectionless atau connection oriented. Connectionless adalah proses pengiriman data tanpa disertai tanggung jawab jika terjadi kesalahan data. Artinya, jika dalam sebuah pengiriman ternyata menjadi kesalahan, maka data tersebut akan dikirim ulang. Sedangkan connection oriented adalah kebalikan dari connectionless. Metode connectionless ini kalau di dalam protokol TCP atau IP biasa digunakan untuk komunikasi UDP, User Datagram Protocol. Sedangkan connection oriented digunakan untuk komunikasi TCP, Transfer Control Protocol. Selanjutnya adalah layer presentation. Layer presentation dari model OSI melakukan hanya suatu fungsi tunggal, translasi dari berbagai tipe pada sintaks sistem. Sebagai contoh, suatu koneksi antara PC dan mainframe membutuhkan konversi dari EBCDIC
karakter encoding format ke ASCII. Dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Kompresi data dan enkripsi yang mungkin ditangani oleh layer ini. Layer ini mempunyai tugas untuk menerjemahkan data yang dikirim maupun yang diterima agar bisa ditampilkan di layer application. Misalkan komputer mainframe IBM yang menggunakan pengkodean EIBCDI ingin mentransfer data ke komputer PC yang menggunakan pengkodean ASCII, maka layer ini akan menerjemahkan kode EBCDI tadi agar bisa dibaca dengan kode ASCII. Teknik yang paling umum adalah dengan mengubah semua kode data tersebut menjadi kode standar yang bisa dimengerti oleh keduanya. Kode standar yang digunakan pada protokol OSI adalah Abstract Syntax Presentation. Nah, ini ada revisi 1. Dalam protokol TCP/IP menggunakan kode standar External Data Representation atau XDR yang digunakan dalam Network File System atau NFS. Selanjutnya adalah layer application. Layer ini adalah yang paling cerdas. Gateway berada pada layer ini. Gateway melakukan pekerjaan yang sama seperti sebuah router, tetapi ada perbedaan di antara mereka. Layer application adalah penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada suatu komputer dan resource network yang membutuhkan akses padanya. Layer application adalah layer di mana user akan beroperasi pada protokol seperti FTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP3 berada pada layer aplikasi. Layer ini menyediakan pelayanan aplikasi bagi user yang digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan, seperti web yang digunakan untuk browser, email untuk mengirim email ke user lain, telnet, gopser, dan lain sebagainya. Router dan gateway. Perbedaan antara router dan gateway mudah dipahami ketika Anda mengerti tentang model OSI. Gateway berada pada layer application, sedangkan router aktif pada layer network dan transport. Hal ini berarti suatu router lebih cepat daripada gateway, karena protokol pada gateway harus melalui layer session, presentation, dan aplikasi untuk di router. Ini dia. Layer 1, network komponen. Layer 1 itu ada repeater, multiplexer, hub, pasif dan aktif, PDR, oscilloscope, amplifier. Ini protokolnya menggunakan IEEE 802 Ethernet standar, IEEE 802.2 Ethernet standar juga, ISO 2110, ISDN. Ini yang berada di layer 1. Yang berada di layer 2, di sini ada bridge, ada switch. Switch ini prosesnya kerjanya sama seperti hub, cuma di switch ini dia ada untuk pengaturan user, atau istilahnya kalau sering disebut dia bisa dikonfigurasi, switch bisa dikonfigurasi sedangkan hub tidak. Selanjutnya adalah Intelligent Hub, NIC, Advanced Cable Tester. Ini protokolnya Media Access Control, Communication Wave, Adapter Card, Kontrol tipe Media Wing. Ini I802.3, ini yang dipakai CSMA atau CD Ethernet. Ini 802.4 token bus ARC-net. Ini 802.5 token ring, 802.12 demand priority logic link control. Nah, ini semua protokolnya. Ini network komponen, ini di layer 2, ini network komponen di layer ke-1.
Selanjutnya adalah di layer ketiga. Network komponennya di sini ada router. Ini salah. Frame relay device, ATM switch, advanced cable tester. Ini protokolnya yang bermain IP, ARP, RAP, ICMP, RIP, OSPF, IGMP, IP, X, Neuralink, dan NetView, OSI, DDP, DCNet. Di layer keempat, ini komponennya ada gateway, ada advanced cable tester, ada router. Di protokolnya pakai TCP, ARP, RAP, SPX, Newlink, BIOS, dan NetBEUI. Di layer kelima, di sini ada gateway, di network komponennya gateway, protokolnya NetBIOS, NamePIPS, MailSlot, RPC. Di layer ke-6 ini ada komponennya gateway, redirector, ini protokolnya tidak ada. Di layer ke-7, di sini komponennya gateway, protokolnya DNS, FTP, boot, SNP, MIM, NFS, Finger, Telnet, NCP, APPC, AFP, SMB. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak?